Tribun News Today. Tribuners berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today, dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis hingga olahraga. Informasi pertama terkait dengan peringatan Golkar untuk SBY. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebutkan bahwa pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menyebut bakal ada kecurangan di pemilu 2024 merupakan sebuah praduga yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Karena itu, Doli meminta para elit politik termasuk SBY untuk menciptakan suasana kondusif menuju pemilu 2024. Pasalnya, elit politik memiliki tanggung jawab agar keterbelahan yang terjadi di pemilu 2019 tidak terulang lagi di 2024 mendatang. Untuk diketahui, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Doli menilai hal itu bisa dihindari dari komunikasi antar partai politik yang terjalin. Ketua Komisi 2 DPR RI itu pun mencontohkan bagaimana Partai Golkar bersama dengan PAN dan P3 membentuk Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Dengan adanya koalisi yang terbangun sejak dini, lanjut Doli bisa membicarakan lebih awal terkait program dan visi misi ke depannya. Informasi kedua tentang fakta kecelakaan maut di Tol Cipali. Kecelakaan maut dilaporkan terjadi di Tol Cipali, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kecelakaan ini melibatkan mobil travel Elf yang menabrak bagian belakang sebuah truk. Akibatnya 3 orang tewas di lokasi kejadian, termasuk sopir Elf itu sendiri. Sementara itu 13 penumpang lainnya menderita luka-luka. Dugaan sementara penyebab kecelakaan karena sopir Elf mengantuk. Insiden bermula saat mobil travel Elf berangkat dari Lampung pada Minggu 18 September 2022 pada siang hari. Rombongan kemudian beristirahat saat tiba di wilayah Tangerang pada Senin 19 September dini hari. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke arah Cirebon, dan dikabarkan pada saat itu Elf bernopol BE7031VA melaju dengan kecepatan sekitar 90 hingga 100 km per jam. Kemudian sesampainya di KM 135900, Elf menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya pada pukul 7:07 WIB. Badan Elf sempat tersangkut hingga terseret sejauh 400 meter. Elf baru terlepas di KM 136.200, sedangkan truk bersama sopirnya kabur dari lokasi kejadian. Jauh dari berita miring, keluarga Narji dengan istrinya Widianti berjalan dengan harmonis. Dari keharmonisan keluarga Narji, ia pernah memperjuangkan Widianti selama 3 tahun lamanya. Hal itu dilakukan Narji lantaran dirinya sempat tidak direstui oleh orang tua dari Widianti. Dikutip dalam kanal YouTube Trans7 Official, Narji membeberkan bahwa dirinya dulu tidak direstui oleh kedua orang tua dari Widianti. Narji tidak direstui orang tua Widianti karena berasal dari suku Betawi. Selain dari suku, profesi Narji yang tidak direstui oleh orang tua Widianti juga menjadi alasannya. Kendati demikian, setelah 3 tahun berjuang, Narji bisa meluluhkan hati orang tua Widianti. Sebelumnya, Narji tidak tahu hal apa yang bisa membuat orang tuanya Widianti bisa merestuinya. Menurut Widianti, hubungannya bisa direstui oleh kedua orang tua karena melihat keluarga Narji yang memiliki agama yang cukup kuat. Hal itu membuat orang tua Widianti akhirnya merestui hubungan Narji dengan Widianti. Informasi terakhir terkait dengan India siap jadi tuan rumah MotoGP tahun depan. India telah menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah putaran kejuaraan dunia MotoGP. Dikutip dari Motorsport pada Senin 19 September, merupakan seri balap profil tertinggi terbaru yang datang ke negara tersebut, menyusul konfirmasi balapan Formula E di kota Hyderabad, India yang akan diadakan pada Februari 2023. Sebelumnya, Federation Motorsports Club of India telah mengupayakan balapan MotoGP dapat digelar di India.
Pada Jumat 16 September, sejumlah media lokal melaporkan bahwa rencana untuk membawa MotoGP ke India pada 2023 sedang dalam tahap pembicaraan. CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta meyakini bakal mengumumkan sebelum Grand Prix Jepang. Nantinya sirkuit internasional Bud di Delhi dapat menggelar balapan MotoGP pada awal tahun depan. Meskipun 2024 dipandang sebagai opsi yang lebih realistis untuk Grand Prix India perdana. Hal ini menyusul kesuksesan edisi pertama FIM Mini GP untuk menjaring talenta muda yang menuju ke kejuaraan dunia MotoGP. Di samping itu, Chief Sporting Officer Dorna Sport, Carlos Ezpeleta, mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengan promotor. Demikian 4 informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify, Tribun News Podcast, dan juga YouTube tribunnews.com. Salam sehat untuk semua, saya Hakim pamit dan sampai jumpa. Tribun News Today.